Gempa dengan kekuatan 7,5 MMI belum lama ini telah terjadi di sekitar perairan NTT. Alarm pergerakan tanah ini terasa hingga di area Sulawesi dan beberapa area sekitarnya serta membuat kepanikan masyarakat. Sementara itu, di area Jawa Tengah, sebagaimana kita ketahui bersama, zona kerentanan gerakan tanah tinggi di Jawa Tengah cukup banyak. Setidaknya 27 kabupaten di Jawa Tengah rawan terjadi bencana pergerakan tanah. Belum lagi jika terjadi curah hujan tinggi, kemungkinan juga memicu terjadinya longsor. Nah, bagaimana kita harus mewaspadai kemungkinan terburuk yang bisa terjadi sewaktu-waktu? Dan apa saja yang telah dilakukan untuk mengurangi kerugian dan korban akibat bencana pergerakan tanah yang mungkin saja terjadi di sekitar kita. Mari, saatnya kita simak Hot Topics yang mitigasi bahaya longsor bersama Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang disiarkan oleh MNC Trijaya FM Semarang dan dapat didengarkan juga melalui 918 FM RDI Pandanaran Semarang, 876 FM Unima Magelang, 988 Citra FM Wonosobo, dan di 994 Kusuma FM Cilacap. Selamat mengikuti. Sejahtera, salam sehat. Ketemu dengan saya Pras di hari ini. Ini adalah hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021. Dan sukacita buat saya karena di kesempatan pagi jelang siang ini saya bisa hadir untuk Anda. Dan kita akan berbincang-bincang dalam dialog hot topic, bahas bencana bareng ahli atau disingkat Babe Bali. Tema kita adalah mitigasi bencana di Jawa Tengah dan bincang-bincang kita disiarkan langsung dari kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau SDM Jawa Tengah di Jalan Madukoro Blok AABB nomor 44 Semarang. Jadi para pendengar, Indonesia khususnya Jawa Tengah ini terletak di pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia yang selalu bergerak dan saling tumbuk. Kondisi ini menyebabkan Jawa Tengah punya berbagai potensi, baik sumber daya geologi maupun bencana geologi. Bencana geologi yang ditimbulkan antara lain adalah ancaman abrasi, ancaman letusan gunung api, ancaman tsunami, ancaman gempa bumi, dan juga ancaman gerakan tanah. Kejadian gerakan tanah adalah fenomena alam yang sering terjadi utamanya di musim penghujan. Ini banyak dipicu oleh aktivitas manusia, khususnya dalam memanfaatkan fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan, geologi, dan kesinambungan atau keseimbangan daya dukung tanah, sehingga mengakibatkan rumah penduduk bisa hancur karena pergerakan tanah, dan pertanian dan juga sarana prasarana infrastruktur menjadi rusak. Dan bahkan ada korban jiwa juga harta benda. Karena itu diperlukan langkah mitigasi yang merupakan proses pencegahan atau pengurangan akan kemungkinan terjadinya bencana dan pengurangan kerugian akibat terjadinya bencana. Sementara langkah persiapan menghadapi bencana ini termasuk juga melakukan prediksi, juga peringatan dini akan terjadinya bencana. Nah, saya sapa untuk Anda yang pagi hari ini menyimak hot topic Babe Bali di Kota Semarang, di Magelang, Wonosobo, juga Cilacap. Juga untuk Anda yang menyaksikan dialog kami melalui YouTube channel MNC Trijaya FM Semarang. Bersama saya pagi hari ini sudah ada 3 narasumber. Kita nanti akan bincang-bincang tentang mitigasi bencana di Jawa Tengah. Saya mau sapa dulu, ada Bapak Dr. Supartoyo STMT. Beliau ini adalah koordinator kelompok mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM. Pak Supartoyo, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak Ibu, pemirsa pendengar dimanapun berada. Iya, kita bikin perjanjian dulu ya Bapak-Bapak. Kalau kita pas lagi on air, status saya bujangan, jadi kayaknya nggak pas kalau saya dipanggil Bapak gitu ya. Meskipun rambut saya putih nih Pak,
Ini karena saya ikut-ikut tren gubernur aja sih sebenarnya. Iya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh ya Pak Supartoyo. Lalu ada Pak Heru Sugiarto STMT, Kepala Bidang Geologi Air Tanah Dinas SDM Jawa Tengah. Kabar baik Pak Heru? Kabar baik dan Oke. selamat pagi buat semuanya pemirsa dan pendengar. Baik, Jaya. iya. Pak Heru ini orang yang nggak pernah libur katanya. Benar gitu ya Pak ya? Ya, kami pada intinya dari Provinsi Jawa Tengah itu tidak ada kata libur karena Sabtu Minggu apalagi dengan adanya kebencanaan ini Ya. Sabtu Minggu tetap harus siap sedia. Harus siap sedia ya. Baik. Satu lagi yang tidak pernah libur, beliau adalah Kalakar atau Kepala Pelaksana Harian, PLT Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bapak Insinyur Syafruddin MSI. Selamat pagi Pak Syafruddin. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi para pendengar Trijaya FM di seluruh Indonesia. Ya, benar nggak pernah libur Pak? Ya harus seperti itu karena sekarang kita masuk ke hidrometeorologi ya. Betul, iya. Nah, kita bicara tentang mitigasi bencana di Jawa Tengah. Untuk para pendengar, juga para pemirsa, Anda kalau punya pertanyaan-pertanyaan bisa juga sampaikan langsung kepada ketiga narasumber kita melalui hotline di WhatsApp kami ya di 0818403898. Sekali lagi 0818403898. Oke, biar lebih enak lagi kita mulai aja langsung ya obrolan kita ke Pak Supartoyo dulu ini Pak. Saya pengen tahu kondisi kebumian di Indonesia ini seperti apa. Terus kira-kira dengan kondisi yang disampaikan Pak Supartoyo tadi, apa yang bisa terjadi dengan kondisi-kondisi sekarang ini Pak? Monggo. Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini secara geotektonik ya itu posisinya unik Pak. Karena merupakan tempat pertemuan 4 lempeng dunia. Ya. Yaitu lempeng Indo-Australia yang di sebelah selatan, kemudian lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan lempeng Laut Filipina. Nah, tempat pertemuan lempeng ini dia akan membentuk yang namanya zona subduksi atau penunjaman. Dan zona subduksi ini merupakan sumber gempa bumi sekaligus tsunami jenik, dalam artian sumber pembangkit tsunami. Kemudian kita memiliki 127 gunung api. Dan ini bila diadakan lomba jumlah gunung api di dunia, kita dapat medali emas, Pak. Kita juaranya ya Pak. Kita ya? juaranya. Oke. Kemudian satu lagi bahwa interaksi lempeng itu mengakibatkan terbentuknya perbukitan terjal, di mana perbukitan ini sebagian itu tertutup oleh endapan-endapan batuan gunung api yang telah mengalami pelapukan, Ya. sehingga bila dipicu curah hujan tinggi dan juga guncangan gempa bumi berpotensi terjadi gerakan tanah atau masyarakat mengenal sebagai longsor. Lalu jangan lupa kita juga punya sumber pembangkit tsunami sehingga wilayah-wilayah yang berdekatan dengan lokasi tumbukan ini itu rentan tsunami. Lalu untuk gempa bumi ada jenis bahaya guncangan gempa bumi, kemudian bahaya sesar permukaan atau fall surface rupture dan bahaya ikutan atau collateral hazard seperti retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah tadi yang saya sebut bisa dipicu guncangan gempa bumi dan likuifaksi